Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan tanpa cacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan berdoa. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sisi kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang putra bagimu, dan hendaknya engkau namai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu tempat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika keluar dan tidak dapat berbicara, mengertilah mereka. Ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kisah kelahiran yang unik, kisah kelahiran yang di luar kenormalan manusia. Siapa yang dilahirkan? Beritanya dalam bacaan-bacaan hari ini, kelahiran Simson dan Yohanes Pembaptis. Apa yang unik dan apa yang di luar kewajaran? Karena orang tua mereka, baik orang tua Simson dan Yohanes Pembaptis, berusia lanjut dan disebut mandul. Ini merupakan peristiwa besar dan sekaligus menjadi peristiwa iman. Betapa karya agung Allah tidak pernah terhambat oleh keterbatasan-keterbatasan manusiawi. Dan menjelang hari besar Natal, hari kelahiran Yesus, kita semua ditunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan sebelum Yesus lahir. Termasuk 2 tokoh yang tadi diangkat
untuk misa tanggal 19 ini, yakni Simson dan Yohanes Pembaptis. Menariknya lagi adalah ibu dari Simson ini tidak disebut namanya siapa. Cek saja kitab suci tidak menyebut. Itu mau menunjukkan kepada kita sebetulnya, siapapun kamu, apapun namamu, bagi Tuhan tidak perlu. Tetapi kesediaan bahwa mau dipakai oleh Tuhan, itulah yang paling utama. Dan istri Manoah tadi, ibunya Simson, akhirnya juga mengandung dan melahirkan Simson. Demikian juga yang unik adalah Zakaria, seorang imam, memiliki keraguan-raguan, tetapi justru Tuhan menunjukkan apa yang dia ragukan itu keliru. Malaikat mengatakan tadi, mungkin kamu ragu, tapi lihatlah pada waktunya nanti akan terbukti. Dan apa yang terjadi? Zakaria lalu bisu. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang unik di seputar kelahiran tokoh-tokoh besar dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi ini menunjukkan kita menjadi penghantar kelahiran Yesus yang sudah dekat. Bahwa kelahiran-kelahiran yang istimewa itu sudah terjadi dan puncaknya adalah Yesus yang disiapkan oleh banyak nabi dan juga yang sudah ditunjukkan dalam kisah-kisah yang di luar kewajaran, di luar kemanusiaan, dan itu terjadi. Apa itu? Tua dan sudah mandul. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan bacaan hari ini, kita pertama dituntut, mari kita mempersiapkan peristiwa kelahiran besar Yesus Kristus yang sebentar lagi dengan hati kita. Yang kedua adalah, mari kita belajar dari tokoh-tokoh iman yang tadi disebut dalam Injil. Siapa mereka? Zakaria dan Elisabet. Bagaimana keutamaan hidup mereka? Injil mencatat begini. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan tanpa cacat. Gambaran pribadi-pribadi yang sungguh taat. Karena ketaatan kepada Tuhan inilah yang membuat dia berrelasi dengan Tuhan dengan kuat dan juga percaya atas penyelenggaraan Allah. Maka kita pun menimba rahmat supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hebat seperti mereka, yang bisa jadi melampaui peristiwa-peristiwa di luar kemanusiaan kita, mukjizat yang besar dan seterusnya dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya belajar taat kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan, dan belajar setia kepada Tuhan. Buahnya kita tidak tahu. Menggunakan istilah atau kalimatnya malaikat tadi, pada waktunya kamu akan melihat. Semoga kesetiaan kita kepada Tuhan juga berbuah dan kita bisa melihatnya. Kita hening sejenak.